Oke, dari sisi kanan tadi sudah, sekarang dari sisi kiri. Nah, dari sisi kiri, kalian mau pilih yang mana? Kameramen, pilih yang mana? Kiri, sini, kiri saya. Nah, yang gede sekarang. Yang gede, ya, yang paling gede ini ya. Jadi, apakah ini? Ini itu agak susah ya. Kemarin pesen itu ngirimnya lama karena ada aturan glass packaging. Jadi buat kalian semua yang nggak ngerti glass packaging, jadi gini, ini termasuk barang fragile. Tulisannya fragile ya, ada gambarnya gelasnya apa? The Flash ya. Jadi bukan gelasnya The Flash, tapi gelas yang mudah break. That's why disebut fragile. Karena itu kirimnya agak lama. Nah, benda ini kita beli karena apa? Karena di musim pandemi ini kita harus menjaga asupan tubuh. Apa maksudnya? Ini adalah gelas kesehatan. Jadi gelas kesehatan. Jadi kalau kita keluarin ini ada gelas, lalu ada charger, dan ada manual book. Tetapi seperti biasa, ini Xiaomi dan dia full bahasa Mandarin. Buat kalian yang nggak bisa bahasa Mandarin, lupakan karena saya sendiri juga susah bacanya. Jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Mandarin, subscribe video ini kali ya supaya kalian tahu. Nah, gelas Xiaomi ini itu punya keunikan. Yang pertama, dia glass. Kenapa kok glass? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, dia bisa di-charge. Charge-nya itu pakai USB. Kebetulan saya punya power bank. Up. Power bank mereknya Hippo. Beli power bank Hippo. Ingat power bank Hippo, ingat Hippo, ingat power bank, ingat power bank, ingat Hippo. Jadi kalian colokin aja USB-nya, dan nyalain power bank kalian, dan dia charge. Magnetic charging. Jadi dia pakai pin. Pinnya itu masih ada pair ya. Jadi masih ada flagnya. Dia bolak-balik nggak ada masalah. Karena katoda magnetnya itu jelas. Plus min. Jadi nggak mungkin kebalik. Seperti itu. Uniknya kalau dia dilemparin. Di iklannya gitu bisa. Bisa ternyata. Ya, jadi dia mudah banget di charge. Jadi ini harus agak saya gelapin sedikit ya. Nah, seperti ini nanti kalian bisa lihat lah. Di dalam sini tuh nyala merah. Dia charging. Gelas ini bukan sembarang gelas. Karena gelas ini sempat menang Red Dot Design Award. Apa itu? Kalian bisa googling. Jadi Red Dot ini itu semacam kayak acara yang diselenggarakan kemarin di Cina. Jadi acaranya ini itu tentang inspirational design and manufacturing. Waduh. Jadi di sini ini beberapa produk itu mendapatkan award ya best dan ada best of the best dari single product. Nah, benda ini itu mendapatkan point award itu di design and durability. Apa itu? Jadi desainnya bagus karena dia begitu sederhana, dan durability karena dia itu diklaim bisa bertahan lama dan itu sudah terbukti by design. Sebenarnya gelas ini itu adalah blender elektrik. Jadi ketika kita balik seperti ini, dia jadi blender. Dia punya 3 mata pisau dengan 6 sisi. Jadi setiap mata pisaunya itu ada pemotong dan pelembut. Buat kalian semua yang bingung, saya bisa buka ini. Saya bisa tunjukin ke kalian. Ini adalah mata pisau yang melembutkan, dan yang oval ini adalah mata pisau pemotongnya dia. Jadi benda ini itu mampu menghancurkan dan mampu melembutkan. Kalau ditekan sekarang, dia nggak mau nyala. Kenapa? Setahu saya harus dipasang dulu. Karena itu ada save kayak gitu loh, kayak knob kecil gitu loh. Baterai sih?
mati. Jadi kalau dibuka paksa mati. Tekan 2 kali dia nyala, dibuka mati. Pada saat gini ditekan 2 kali dia nggak mau nyala, ditekan 4 kali dia nggak mau nyala, ditekan 5 kali dia tetap nggak mau nyala, ditekan 6 kali dia nggak mau nyala. Kenapa? Yaitu namanya safety. Jadi worth it banget. Dia mampu menghaluskan beberapa objek seperti es batu. Dia mampu menghancurkan, melarutkan air dengan batas 300 mili. Jadi kebayang banget kalau untuk melawan COVID ya, itu kita harus makan buah-buahan. Jadi buat kalian semua yang nggak bisa makan buah, kayak produser kemarin, nggak bisa makan buah harus di jus, dia must have, dia harus beli ini. Dia hadir dalam 3 varian warna, ada pink, ada Tosca, dan ada white. Pink, Tosca, white. Ya betul, pink, Tosca, sama white. Menariknya lagi dari dia ini menggunakan glass ya. Dan dia juga menggunakan rubber di bawahnya. Dan tentu saja rubber ini sudah ramah lingkungan dan bisa ditaruh di microwave. Kenapa kok harus glass? Jadi nggak selalu kan kita itu minum jus itu dingin. Ya, kalau di Indonesia dingin ya. Pernah nggak kebayang kalau jus itu hangat? Belum pernah. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, orang jual jus itu pasti tulisnya kan es jus ya. Es jus. Berarti kan jus itu ada yang nggak es, betul ya? Nah, jadi yang disebut jus itu adalah mixing ingredients. Jadi kondimennya itu banyak. Bisa bilang jus mangga, bisa bilang jus buah naga, bisa bilang jus wafer. Pernah tahu wafer di jus sama susu jadi froyo? Nah, somehow itu kan bisa serving minuman itu panas atau dingin. Kita perlu melakukan reheating juga kan. Dan itulah kenapa dia didesain pakai gelas. Glasses maksud saya dari kaca. Jadi itu aman banget ketika kita mau masukin microwave. Ingat ya, buka tutupnya, masukkan. Dia dan cairannya kan dihangatkan. Itu reason pertama dia pakai kaca. Reason kedua adalah kalian pernah tahu sterile box? Kalau punya anak bayi, ya pasti kalian bingung kan? Ini BPA free atau enggak? Betul ya? BPA free atau enggak? Ya BPA free atau enggak? Kalau kaca ditanyain BPA free, itu kan konyol. Uang ini kaca, ini bukan proplen, ini bukan plastik, ini bukan PU, ini kaca, ya pasti BPA-nya free. Sehingga benda ini dapat dilakukan atau dimasukkan ke steril. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mencuci blender ini dengan baik dan benar? Mencuci blender itu sebenarnya gampang. Caranya gimana? Misalnya ya, ini kan kita habis blender nih. Udah selesai kan kita minum. Ya, kita minum. Sudah selesai minum, apa yang harus dilakukan? Kasih air lagi, minum lagi ya, biar bekasnya hilang. Kan sayang kalau seratnya kebuang. Ya, eman-eman. Setelah itu, kalian tinggal masukin air, mau air hangat boleh, air dingin boleh. Jadi kalau bisa ya air hangat. Kalian kasih sunlight. Ya, kalian kocok-kocok seperti ini sambil di blender. Jadi dia itu muter sambil di blender, maka dia akan membersihkan sendiri pisau ini. Jadi setelah dikocok-kocok di blender, ditahan, dibiarin lama gitu, kalau bisa 3 hari 3 malam ya, kalau kuat. Enggak lah ya, bercanda aja ya. Jadi 3-4 menit gitu sudah cukup. Setelah itu baru kalian ulangi proses awal, kalian buka ya, lalu kalian basuh, kalian lap pakai spons. Nah, untuk motor ini cukup kalian bilas aja sama air. Kalau ditanya motor ini anti air apa enggak, yang bertanya luar biasa. Anti air nggak ini? Ya anti air lah, walaupun dia blender. Jadi gitu. Perlu nggak pisau blender ini dicuci dengan spons? Perlu kalau kalian blender daging. Betul ya? Kalau kalian blender coklat, makanan yang tidak terlalu bersenyawa gitu ya, duren aja lo nggak perlu dicuci kok. Ih jorok.
ih itu nggak bersih. Emang kalian pernah tahu kalau kerja di kafe gimana? Emang si kafe nyuci blendernya? Enggak lah, mereka melakukan bilas. Dan blender itu treatmentnya begitu. Jadi itu adalah hal yang wajar lah. Toh ya yang di blender makanan, bukan logam berat. Ya kalau kita blender kayu, blender apa yang berat-berat, ya itu perlu dicuci. Kalau untuk blender makanan ya, washing itu perlu tapi ya bilas saja. Jadi menurut saya, seperti itu treatmentnya. Dan kalau kalian tanya ke saya, dari 1 sampai 10 untuk rate barang ini, 9. Ya, 9. Jadi wajib punya. Must have, yes. Totally must have, pastilah. Enak toh? Bayangin bikin nutrisari pakai ini. Bayangin bikin kopi pakai ini. Bisa nggak? Ya bisa lah. Blender, itu namanya blender. Blender. Coba kalian cek di Oxford, yang dimaksud blender itu apa? Itu bukan cutting. Itu bukan sekedar mixing, tapi ngeblend. Ngeblend itu mencampur. Jadi apa aja bisa kalian lakukan di sini. Saya akan lanjut ngecas dia lagi. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya dan kasih kita like. Buat kalian yang mau tanya belinya di mana, ada di link deskripsi kita. Tulis komen barang apa yang mau kita review, akan kita wujudkan. Sampai ketemu di barang berikutnya, masih banyak. Stay tune and bye-bye.